Nah, karena pompa itu harus dibikin vakum dulu gitu ya, bagian tengahnya atau bagian eye-nya impeller itu, maka karena alasan inilah ketika akan dioperasikan, ketika baru akan dinyalakan gitu ya pompa, maksudnya dia baru dipasang terus belum pernah dinyalakan sebelumnya, jadi baru pertama kali akan digunakan, maka supaya pompa itu bisa berfungsi dengan baik, impeller pompa sebelum pompa itu dinyalakan, impeller itu harus direndam dulu dengan liquid yang mau dipompakan. Jadi kayak dengan sengaja apa namanya, ini saya nggak tahu apakah dari vendornya atau dari suppliernya itu memang sudah menyediakan atau ya menyediakan pompa itu dengan impeller yang sudah terendam dengan liquid yang mau dipompakan. Jadi kan ketika kita memesan pompa di pabrik itu kan nggak sama kayak memesan pompa untuk beli pompa air kan ya. Kita harus secara spesifik bilang ke vendornya itu ini untuk liquid apa. Jadi mereka bisa menyediakan pompa, mendistribusikan pompa itu kepada kita dalam kondisi impellernya itu sudah terendam ya, seperti kamu bisa lihat di slide itu memang sengaja ketika baru akan dinyalakan itu impeller harus dalam kondisi terendam oleh liquid yang mau dipompakan. Kenapa? Kalau misalnya kita baru mau menyalakan pompa tapi di impeller ini tidak ada liquidnya, tidak ada apapun, hanya ada udara gitu ya, kemudian kita nyalakan impellernya, maka ruang vakum yang tercipta di impeller ini itu nggak akan cukup besar gitu. Karena kan tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita harus ada massa yang dipindahkan dari impeller pompa ke outflow-nya. Jadi harus ada liquid yang dipindahkan dari impeller pompa, sehingga karena ada liquid yang berpindah dari impeller pompa terus keluar dari pompa, maka itu akan menciptakan ruang vakum di pompa itu selama sepersekian detik. Nah, itulah yang dibutuhkan supaya liquid dari sumber itu bisa terdorong masuk ke dalam impeller. Oke. Kalau misalnya yang ada di impeller itu pertama kali hanya udara, terus kemudian impeller itu berputar, itu kan memang udara itu dipindahkan kan, tetap ada massanya, tapi massa yang dipindahkan itu terlalu kecil jumlahnya. Karena jumlah massa yang dipindahkan dari impeller pompa itu terlalu kecil, maka penurunan tekanan yang dihasilkan di suction eye atau di pusat impeller itu nggak cukup besar gitu. Jadi kalau misalnya tadinya ini di impeller itu hanya ada udara, itu kan masanya kan akan sangat kecil dibandingkan kalau misalnya di impeller ini awalnya ada liquid, ya kan? Karena kerapatan yang berbeda, pasti massanya pun juga berbeda walaupun misalnya volumenya sama. Pasti lebih berat massa liquid yang dibandingkan dengan kalau dengan massa udara. Nah, karena massa yang dipindahkan itu lebih banyak ya dari impeller keluar dari pompa, maka penurunan tekanan di impeller itu akan lebih besar dibandingkan kalau di impeller ini hanya ada udara awalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita maksa gitu nih sebelum dinyalakan ini si pompa itu nggak direndam dengan liquid, itu pompa hanya akan memutar-mutar, impeller itu hanya akan memutar-mutar udara saja gitu, tidak akan bisa liquid dari sumber itu nggak akan bisa terdorong masuk ke dalam pompa. Nah, ini juga adalah praktek yang sering dilakukan di lapangan. Ini biasa disebut dengan istilah pancingan gitu ya. Jadi kayak pompa itu untuk bisa mengalirkan liquid itu harus dipancing dulu dengan cara merendam merendam impellernya dengan liquid yang mau dialirkan. Harus sama itu liquidnya, jangan kita mau mengalirkan benzen tapi yang impeller ini kita rendam dengan air. Oke. Nah, ini tentang priming ya. Namanya priming atau bahasa di lapangannya itu pancingan. Oke. Oke, dari posisi priming tadi ya, kemudian kalau kita hidupkan, kita nyalakan pompanya ketika masih dalam kondisi priming tadi. Setelah pompa dinyalakan itu kan pasti impeller akan berputar.
Nah, ketika impeller ini mulai berputar, ya, liquid yang tadinya merendam impeller ini itu kan juga akan ikut berputar, dan dia juga akan terpindahkan dari dalam casing pompa atau dari dalam pompa ini keluar. Nah, keluarnya liquid dari impeller ini atau dari dalam pompa itu kan lagi-lagi saya sebutkan dia akan menciptakan kondisi tekanan rendah atau kondisi tekanan vakum di bagian eye ini. Jadi karena liquid yang tadinya ada di impeller ini dia pindah keluar dari pompa, jadi selama per sejuta detik, pokoknya dalam waktu yang sangat singkat banget, bagian eye ini akan bertekanan vakum, di mana tekanannya akan menjadi lebih kecil dari tekanan sumber atau juga bisa kita bilang lebih kecil dari tekanan atmosfer luar. Nah, misalnya sumber liquid itu adalah kayak tangki terbuka ini, ya, dimana karena dia terbuka maka tekanan dan pipanya itu ya menyentuh permukaan liquid ini. Nah, karena dia terbuka maka tekanan liquid yang berada di permukaan ini kan juga akan sama dengan tekanan atmosfer. Karena tekanan dia selama sepersekian detik tadi itu lebih besar dari tekanan di suction eye ini atau di inflow-nya pompa, itu secara alami itu si liquid akan terdorong masuk ke pompa karena ada perbedaan tekanan ini. Oke, nah ini tolong jangan dilupakan bahwa pompa itu untuk bisa dia berfungsi harus dibuat vakum dulu selama sepersejuta detik, ya, kita sebut saja sepersejuta karena dia waktunya sangat-sangat singkat. Nah, itu adalah syarat banget supaya liquid ini bisa terdorong masuk. Kalau misalnya di sini tekanannya nggak bisa vakum, nggak bisa lebih rendah dari tekanan sumber liquid, ya ini nggak akan bisa terdorong liquid ini masuk ke dalam pompa. Dan pompa pun nggak akan bisa melakukan perannya memberikan tambahan energi tekanan ke liquid. Oke, nah kemudian liquid yang sudah terdorong masuk tadi dari sumber, kemudian dia tiba di impeller, nah itu kan pasti dia akan ikut berputar bersama impeller ini. Nah, ini juga centrifugal pump ini mendapat nama seperti ini, ya, mendapat nama sentrifugal karena memang dalam proses dalam proses transfer energinya, energi yang diberikan oleh pompa, energi yang diberikan oleh impeller kepada liquid itu adalah energi yang berasal dari energi kinetik rotasinya impeller. Oke. Nah, gara-gara si impeller ini berputar, itu kan pasti ada gaya sentrifugalnya, ya kan? Nah, ini ketika dia kan liquid itu kan pasti dia tibanya di tengah dulu kan. Tadi kalau kamu lihat bagian-bagiannya, liquid itu kan masuk ke inflow, tiba di suction eye ini. Nah, karena liquid itu tiba di suction eye di mana impeller ini dia sedang berputar. Nah, pada proses perputaran ini itu akan membuat liquid itu bergerak secara radial. Jadi dia kayak gini. Jadi ini kan namanya radial, berputar kayak baling-baling. Dia mengikuti blade-nya si impeller, ya. Nah, karena putaran ini si liquid itu akan terlempar keluar dari bagian impeller. Nah, energi mekanik yang diterima oleh fluida akibat dari rotasi impeller ini itu akan membuat energi tekanan, atau nama lainnya ada flow work, sekaligus energi kinetiknya ketika tiba di ujung sini, pokoknya di tepian impeller ini, itu energi tekanan dan energi kinetiknya dua-duanya naik. Oke, jadi velocity maksimum si liquid itu adalah ketika dia berada di tepian impeller ini. Oke. Nah, kemudian setelah karena ini gaya sentrifugalnya impeller ini membuat si fluida atau si liquid ini terlempar, kemudian liquid ini akan pindah ke saluran yang tadi kita sebut dengan nama volute, ya. Nah, ini jadi kan dia terlempar, terus dia
semua liquid ini akan masuk ke dalam saluran yang makin lama makin membesar diameternya ini. Nah, dalam perjalanannya, semoga kamu ingat prinsip apa yang diterapkan pada bagian ini. Jadi kan liquid ini akan masuk ke dalam saluran yang makin lama diameternya makin membesar. Oke. Nah, ini kan kalau kamu ingat ini adalah prinsip Bernoulli. Gara-gara makin lama diameternya makin besar, itu kan energi kinetik tadi itu akan berkurang, berubah menjadi energi tekanan. Jadi kalau misalnya kamu bayangkan bolet itu bentuknya kayak trapesium ini, dimana atau kebalikannya nozzle lah gitu. Jadi diameternya makin lama makin besar. Nah, dalam perjalanan ini karena diameternya besar, energi kinetiknya itu akan berkurang, berubah menjadi energi tekanan. Nah, di sini memang seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, memang dia dirancang supaya volut ini makin lama diameternya makin besar karena kita ingin ketika liquid itu tiba di ujung, di discharge ini atau di exit ini, dia memiliki energi tekanan yang maksimum. Jadi kita nggak ingin velocity-nya nambah. Yang kita inginkan itu adalah energi dorongannya yang bertambah, bukan velocity-nya. Maka untuk mengambil, tadi kan dia maksimum kan ya, gara-gara energi mekanik yang diberikan oleh impeller itu kan energi kinetik plus energi tekanan si liquid itu akan dua-duanya meningkat. Nah, kita nggak ingin velocity-nya meningkat. Kita yang ingin itu adalah energi tekanannya atau energi dorongannya yang besar supaya memastikan liquid itu bisa tiba di tempat yang kita inginkan. Nah, untuk membuat itu, untuk mencapai hal itu, maka pompa itu dirancang sedemikian sehingga saluran keluarnya liquid ini diameternya tambah besar dengan maksud supaya energi kinetik maksimum yang dihasilkan dari penambahan energi mekanik impeller tadi bisa berubah semua atau ya bisa sebagian itu diubah menjadi energi tekanan sehingga di keluar sini energi tekanannya liquid itu bisa maksimum ya.